Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-27 sampai 30. Roma 8 ayat 27 sampai 30. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Judul renungan kita hari ini adalah Rencana Tuhan dalam Hidup Kita. Sahabat suara kasih, Tuhan sedang menyusun rencana besar atas semua makhluk ciptaannya, yaitu supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Di dalam Roma 8 ayat 28-30, kita bisa menemukan bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan, bagaimana cara Tuhan mengerjakan rencananya dalam hidup kita. Rasul Paulus menggambarkan tahap-tahap perencanaan Allah, sebagai saat-saat ketika Dia menentukan orang-orang untuk dipanggil. Ini merujuk pada rencana Allah tentang kapan memanggil seseorang, bukan apakah Dia akan memanggil orang tersebut atau tidak. Di dalam Roma 8 ayat 30, Paulus menulis tentang rencana keselamatan dalam bentuk masa lalu, yaitu ditentukan, dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan. Namun empat hal ini menjadi satu kepastian janji Tuhan atas setiap orang-orang yang telah menerima keselamatan, bahwa Dia yang memulai, maka Dia pasti akan menyelesaikannya. Sahabat suara kasih, apa tantangan yang sedang kamu hadapi saat ini? Bagaimana kamu dapat mempercayai bahwa tantangan ini bukanlah tanpa tujuan, dan Tuhan akan membawamu melaluinya menuju kemuliaan? Marilah kita renungkan, setiap proses dalam hidup kita, termasuk penderitaan dan tantangan, bukanlah tanpa tujuan. Dia tidak akan meninggalkan karyanya setengah jalan. Dia yang telah memanggil kita pasti akan menyempurnakan kita, hingga akhirnya kita dimuliakan bersamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.